Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8F. Bu Fatwa harap kabarnya kalian baik-baik saja di rumah. Tetapi jangan lupa tetap belajar untuk masa depan kita bersama ya. Untuk kali ini Bu Fatwa akan meneruskan materi kita, yaitu materi bunyi. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah belajar materi getaran dan gelombang, maka untuk kali ini Bu Fatwa akan melanjutkan materi, yaitu materi bunyi. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di sini kita lihat ada gambar burung, kemudian ada gambar di sini mobil yang sangat banyak. Kemudian ada gambar anak sedang bersuara. Kita sering mendengar bunyi dari beberapa sumber bunyi. Nah, apa sih sumber bunyi itu atau apa itu bunyi? Mengapa kita bisa mendengar bunyi? Bunyi dari lingkungan sekitar kita. Misalnya tadi suara burung, kendaraan, orang-orang di sekitar kita yang sedang berbicara. Kita akan pelajari materi itu pada sesi ini. Bunyi itu sendiri adalah gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor atau penerima rangsang atau pendengar di sini. Ingat sebelumnya kita sudah belajar materi gelombang longitudinal. Bu Fatwa berikan review bahwa gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Dalam satu gelombang ada rapatan dan renggangan. Jadi bunyi yang dikeluarkan itu termasuk gelombang longitudinal. Oke. Nah, selanjutnya gelombang bunyi. Bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Bu Fatwa contohkan di sini ada garpu tala dan seorang anak. Ketika garpu tala ini digetarkan, bunyi garpu tala menuju telinga dihantarkan oleh rapatan dan renggangan partikel-partikel udara. Molekul-molekul udara di sini menumbuk molekul udara di sebelahnya, sehingga ada rapatan dan renggangan, atau di sini adalah satu gelombang longitudinal, akhirnya sampai ke telinga kita. Jadi dari sumber bunyi, kemudian molekul-molekul udara tadi bertubrukan satu sama lain karena sumber bunyi tadi bergetar sampai akhirnya kepada ke reseptor atau penerima rangsang. Nah, itu perambatan bunyi dari sumber bunyi menuju ke reseptor atau penerima rangsang. Selanjutnya, bunyi itu bisa terdengar dengan memenuhi 3 hal. Yang pertama, tentunya ada sumber bunyi atau benda-benda yang menimbulkan bunyi. Misalnya di sini contoh piano, gitar, dan alat musik yang lain yang menimbulkan bunyi. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada medium atau zat perantara. Bunyi itu dapat merambat melalui 3 zat perantara. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas atau udara. Contoh di sini misalnya rambatan bunyi melalui benda padat ketika seorang anak bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng, kemudian dirambatkan dengan seutas benang. Bunyi dapat merambat melalui media benda padat. Sedangkan dengan media benda cair, misalnya di sini adalah dengan ember yang diisi dengan air, kemudian di dalamnya diberikan sumber bunyi sehingga bisa terdengar bunyi. Itu bunyi merambat melalui media cair. Kemudian peristiwa yang lain yang menunjukkan rambatan bunyi melalui udara adalah ketika peristiwa petir ya. Kita mendengar petir yang sangat keras, itu membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui media udara sampai ke telinga kita atau sampai ke dalam reseptor. Jadi media bunyi ada benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga tentunya ada penerima atau pendengar.
Contoh di sini adalah misalnya sumber suara berupa ambulans yang memiliki sumber suara di sini. Kemudian kita bisa mendengar suara ambulan itu. Nah, pendengar di sini adalah alat penerima atau reseptor. Selanjutnya kita akan memahami kecepatan bunyi. Sering kita di fenomena sehari-hari di lingkungan kita mendengar suara bunyi, misalnya suara sepeda motor atau mobil, itu pada malam hari terdengar lebih jelas daripada siang hari. Kenapa demikian? Kita ketahui bahwa ada beberapa fakta mengenai bunyi yang perlu kita ketahui. Bahwa kecepatan bunyi itu tergantung pada temperatur atau suhu. Semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Pada siang hari, gelombang bunyi dibiaskan ke arah udara yang lebih panas karena suhu udara di permukaan bumi lebih dingin dibandingkan dengan udara di bagian atasnya. Berlawanan pada malam hari, gelombang bunyi dipantulkan ke arah yang lebih rendah karena suhu permukaan bumi lebih hangat dibandingkan dengan udara pada bagian atasnya. Jadi kita lihat, oleh karena itu sebabnya ketika pada malam hari bunyi itu terdengar lebih keras daripada siang hari. Kita lihat di sini ada medium, ada udara dengan berbagai macam suhu, kemudian cepat rambat bunyinya. Nah, kita sebagai manusia, menurut kalian, apakah semua bunyi dapat didengar oleh telinga manusia? Apakah kita bisa mendengar suara semut? Atau apakah kita bisa mendengar suara pesawat? Bagaimana kita bisa mendengar bunyi itu? Apakah semua bunyi itu bisa kita dengar? Nah, jawabannya tentunya kita bisa mendengar berbagai macam bunyi harus memenuhi syarat. Kita baru bisa mendengarkan bunyi ketika suatu benda itu bergetar 20 getaran per second atau lebih. Nah, 20 getaran per second ini disebut sebagai frekuensi bunyi. Jadi manusia itu bisa mendengar bunyi dengan batas tertentu atau frekuensi tertentu. Getaran per detik atau per sekon disebut sebagai frekuensi. Kita sudah belajar frekuensi di materi sebelumnya. Kita lihat ada berbagai 3 kategori frekuensi bunyi: infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Anjing dan jangkrik ini adalah contoh hewan yang memiliki atau bisa memiliki kemampuan mendengar bunyi infrasonik, yaitu kurang dari 20 Hz atau 20 getaran per detik. Sedangkan manusia di sini dapat mendengar bunyi audiosonik, yaitu di antara 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian bunyi ultrasonik ini didengar oleh hewan-hewan, contohnya kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Jadi anjing ini salah satu yang bisa mendengar bunyi infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Oleh karena itu ketika malam hari, ketika ada seseorang yang berjalan, maka anjing ini bisa mendengar langkah seseorang tersebut. Ya. Sehingga banyak digunakan dalam bidang kepolisian ini anjing, hewan anjing ini. Nah, untuk kelelawar, ketika malam hari, kelelawar ini mengalami reduksi pada mata atau indera penglihatan. Jadi dia memanfaatkan bunyi pantul untuk mengetahui keadaan atau posisi dari kelelawar atau keadaan sekitarnya, yang dinamakan ekolokasi. Mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul. Itu untuk kelelawar. Nah, kemudian kita juga bisa nih yang membedakan namanya bunyi gitar, piano, gendang. Kenapa sih kita bisa membedakan bunyi-bunyi tersebut? Kita lihat jawabannya. Bunyi itu memiliki beberapa karakteristik, yakni tinggi rendah dan kuat lemah bunyi, nada, warna atau kualitas bunyi, resonansi, dan pemantulan bunyi. Itu karakteristik bunyi.
ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan bernyanyi, ternyata suara perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan suara laki-laki. Kenapa? Karena pada perempuan atau wanita ini memiliki frekuensi yang besar. Ada anatomi atau morfologi pita suara. Dan semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Jadi besarnya frekuensi itu berbanding lurus dengan tingginya nada. Begitu sebaliknya, jika frekuensinya kecil, maka nadanya juga rendah. Berbicara tentang nada, kita ketahui bahwa nada ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Apa itu sih? Ya, nada ini bunyi dengan frekuensi teratur. Jadi frekuensinya teratur membentuk pola. Contohnya di sini adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan frekuensinya tertentu. Kalian bisa lihat di slide-nya itu. Nah, kalau frekuensinya kita misalnya asal memukul dengan bunyi yang berbeda, itu namanya desah dengan frekuensi yang tidak teratur. Sedangkan kalau misalnya tadi kita bisa mendengar itu bunyi gitar, piano, biola, masing-masing sumber bunyi tadi itu memiliki suara yang khas, namanya timbre gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ke karakteristik bunyi yang nomor selanjutnya yaitu resonansi, kita akan bereksperimen. Nanti tugas kalian adalah membuat video singkat percobaan dengan manfaatkan gelas. Nah, masing-masing gelas diisi penuh, kemudian 3/4 dan setengah air. Setelah itu kalian nanti memukul menggunakan sendok. Nah, kira-kira bagaimana bunyi dari masing-masing botol tersebut? Buatlah kesimpulan kenapa hal tersebut dapat terjadi. Itu materi kita hari ini tentang bunyi. Bu Fato nanti tunggu video hasil eksperimen sederhana kita yang nanti dapat kalian upload di Pintro. Mudah-mudahan Bu Fato doakan kalian sehat selalu, jaga kondisi. Bu Fato akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau itu